Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang teori dan pendekatan dalam kajian puisi. Anggota kami yaitu saya sendiri, Satria Kasaputra dengan NIM 009, yang kedua Lintang Kadwalian Ramindra dengan NIM 030, yang ketiga Muhammad Khalid Pranata dengan NIM 001, yang keempat Bella Mustika dengan NIM 002, yang kelima Dwi Fenanda Putri dengan NIM 010, yang keenam Arinda Dwi Humairo dengan NIM 042. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh anggota saya. Ya, terima kasih untuk Mas Saka yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan materi ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ani yang telah memberikan sedikit waktunya untuk kelompok kami mempresentasikan materi ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dekonstruksi. Teori dekonstruksi. Dekonstruksi adalah suatu pemikiran untuk memahami kontradiksi yang ada di dalam teks dan mencoba untuk membangun kembali makna-makna yang sudah melekat dalam teks tersebut. Pemikiran mengenai dekonstruksi tidak menerima suatu teks secara konstan sesuai dengan makna teks tersebut. Pemikiran dekonstruksi percaya bahwa suatu teks pasti memiliki makna-makna yang tersembunyi dan memiliki arti yang berbeda. Oleh karena itu, pemikiran dekonstruksi membutuhkan proses mencari makna secara struktural dari makna tunggal yang telah umum disepakati oleh para pembaca. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Teori postkolonial. Postkolonial merupakan suatu pembicaraan teks sastra dengan berbagai cara mengungkapkan jejak-jejak perjumpaan kolonial, yaitu konfrontasi antara ras, antar bangsa, antar budaya dalam kondisi hubungan kekuasaan tidak setara. Secara umum, postkolonial dipahami sebagai teori, wacana, dan istilah yang digunakan untuk memahami masyarakat bekas jajahan, terutama sesudah berakhirnya imperium kolonialisme modern. Dalam pengertian yang lebih luas, postkolonial juga mengacu pada objek sebelum dan pada saat terjadinya kolonialisme. Kajian-kajian sastra postkolonialisme mencoba meneliti cara-cara yang digunakan oleh para penulis dan mengkritisi di kedua sisi garis pembagi kolonial yang memproduksi, menentang, atau menyingkirkan pergelaran kolonialisme secara tekstual dalam karya mereka. Sebagai bagian dari pembicaraan mengenai pasca kolonialisme, Indonesia akan mengalami perjumpaan terhadap jejak-jejak yang ditinggalkan oleh kolonialisasi, yang sudah terlanjur lama berlangsung hingga melekat dengan erat pada banyak aspek yang ada. Cakupan dari topik mengenai postkolonial yang membentang dari awal kekuasaan imperial atau kolonialisme yang dilakukan hingga sekarang. Hal ini seolah tidak akan selesai dan selalu mengalami kontinuitas yang berbeda-beda pada setiap generasi. Segala aspek yang terpengaruh oleh dampak yang ditimbulkan oleh kolonialisme yang berkepanjangan pun juga masuk pengaruh dalam bidang sastra. Beberapa pengarang memiliki semangat perlawanan terhadap penjajahan yang mereka tumpahkan pada sastra. Sebagai contoh, sastrawan Wiji Tukul. Sastrawan Wiji Tukul menjadi pengarang yang hidup pada masa pre-reformasi, atau dalam konteks kajian ini, ia hidup pada masa pasca kolonial yang mengalami masa-masa melawan bentuk-bentuk dominasi rezim orba. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori intertekstual. Karya sastra kapanpun ditulis tidak mungkin lahir dari situs kekosongan budaya. Karya sastra akan muncul pada masyarakat yang telah memiliki konvensi, tradisi, pandangan tentang estetika, tujuan berseni, dan lain-lainnya, yang semuanya dapat dipandang sebagai wujud kebudayaan. Teori interteks memandang bahwa sebuah teks yang ditulis lebih kemudian mendasarkan diri pada teks-teks lain yang telah ditulis orang sebelumnya. Tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-sungguh mandiri. Tujuan kajian interteks itu sendiri adalah untuk memberi makna secara lebih penuh terhadap karya yang telah ditelaah. Sebuah karya tidak dapat dilepas dengan teks-teks lain yang telah ada, sehingga dalam upaya memahami sebuah karya sastra, kita juga harus mengenal dan memahami karya atau teks-teks lain yang terkait. Pada sebuah karya sering ada kaitannya dengan unsur kesejarahan, sehingga pemberian makna akan lebih lengkap jika terkait dengan unsur kesejarahan tersebut. Terima kasih. Teori feminisme. Feminisme lahir pada awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Virginia Woolf dalam bukunya yang berjudul A Wrong on Own pada tahun 1929. Secara etimologis, feminisme berasal dari kata femme atau woman. Salah satunya tujuan feminisme adalah keseimbangan interaksi gender. Dalam pengertian yang lebih luasnya, feminisme adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang menegasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Teori feminisme sebagai alat kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya, erat berkaitan dengan konflik kelas ras, khususnya konflik gender. Dalam teori sastra kontemporer, feminisme merupakan gerakan perempuan yang terjadi hampir di seluruh dunia. Gerakan ini dipicu oleh adanya kesadaran bahwa hak kaum perempuan yang sama dengan kaum laki-laki. Feminisme pada dasarnya berangkat dari suatu kesadaran yang kemudian berubah menjadi gerakan untuk menuju perubahan. Perubahan tersebut bertujuan mengubah struktur, sistem, nilai, dan ideologi yang timpang dan bias gender.
Metode dan pendekatan dalam sastra. Yang pertama, yang A adalah metode membaca secara cermat dan mendetil. Metode ini adalah kegiatan mencermati suatu puisi atau karya sastra secara mendalam, baik itu kosakata, gramatika, sintaksis, semantik, struktur teksnya, kultur yang ada di dalam teksnya, diksi, metafora, tokoh, atau penokohan, sudut pandang, latar, tema, nuansa bahasanya, maupun konotasi yang ada pada karya sastra tersebut. Yang kedua adalah analisis isi atau konten. Inti dari metode ini adalah mencari tahu maksud dan isi yang ada dalam satu teks puisi atau karya sastra. Yang ketiga adalah analisis wacana. Analisis wacana adalah merupakan teori sekaligus metode analisis yang banyak menggunakan teknik interpretasi. Yang ketiga adalah survei. Metode ini dilakukan dengan melakukan kuesioner yang umumnya dilakukan dengan menggunakan Google Drive atau Google Form atau semacam kuis, memberikan soal-soal terkait teks yang telah disediakan oleh seorang peneliti. Kemudian adalah wawancara mendalam. Metode ini adalah dilakukan dengan melakukan wawancara kepada sang penulis. Peneliti meminta penulis untuk menyebutkan maksud, tujuan dibuatnya karya sastra tersebut serta hal-hal terkait lainnya. Yang F adalah kajian bandingan. Intinya adalah metode ini dilakukan dengan melakukan bandingan terhadap teks karya sastra. Metode dan pendekatan dalam sastra. Yang A, pendekatan mikrosastra dan makrosastra. Kedua pendekatan ini adalah pendekatan secara intrinsik dan ekstrinsik. Pendekatan intrinsik merupakan pendekatan yang bertumpu pada karya sastra itu sendiri secara otonom. Pendekatan ekstrinsik merupakan pendekatan yang bertumpu pada aspek-aspek di luar karya sastra yang teliti, dengan mengedepankan konteks karya sastra di luar teks yang bersangkutan. Oke, adalah pendekatan ekspresif, objektif, mimetik, dan pragmatik. Pendekatan ekspresif memandang karya sastra sebagai pernyataan dunia batin pengarang, sedangkan pendekatan objektif memandang karya sastra sebagai dunia otonom yang dapat dilepaskan dari dunia pengarang dan latar belakang sosial budaya zamannya, sehingga karya sastra dapat dianalisis atau diteliti berdasarkan strukturnya sendiri. Pendekatan mimetik memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dunia kehidupan nyata. Sedangkan pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang memandang pemaknaan karya sastra ditentukan oleh publik pembaca selaku penerima karya sastra tersebut. Yang ketiga adalah pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini memandang karya sastra diasumsikan sebagai fenomena yang memiliki struktur yang saling berkaitan dengan satu sama lain. Struktur tersebut memiliki bagian yang sangat kompleks, sehingga pemaknaan harus diarahkan ke dalam hubungan antar unsur secara keseluruhan. Yang D, pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik ini memandang fenomena sosial dan budaya sebagai suatu sistem tanda. Pendekatan reseptif, ini adalah pendekatan yang memandang bentuk tanggapan pembaca terhadap karya sastra dapat berupa tanggapan aktif dan tanggapan pasif. Tanggapan aktif ini pada akhirnya dapat berupa komentar, kritik, ulasan, atau referensi terhadap karya sastra tersebut. Sedangkan tanggapan pasif dapat diketahui dari bagaimana pembaca dapat memahami suatu karya sastra dan menemukan hakikat estetika di dalamnya. Yang F adalah pendekatan biografis. Pendekatan ini memandang pengarang sebagai asal-usul adanya sebuah karya sastra. Nah itu, arti sebuah karya sastra secara relatif sama dengan maksud, niat, keinginan, pesan, bahkan tujuan-tujuan tertentu tentang pengarang. Maka diperlukan seperangkat biografi pengarang, surat-surat pribadi, dokumen-dokumen penting terkait pengarang seperti foto, catatan media massa, ulasan, dan aktivitas pengarang, dan juga wawancara dalam pengarang. Yang ketiga adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis memandang hubungan antara karya sastra dengan realitas dan aspek sosial kemasyarakatan. Sedangkan yang H adalah pendekatan psikologis yang merupakan studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Dengan kata lain, menginterpretasikan dan menilai karya sastra dengan psikologi yang merupakan kajian utama dalam psikologi sastra. Yang I adalah pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis merupakan studi tipe dan hukum-hukum antropologi yang ditetapkan pada karya sastra. Sama halnya seperti pendekatan psikologis, hanya saja pada pendekatan antropologis itu dasar-dasar dan cara untuk menelitinya menggunakan ilmu antropologis, itu adalah penggabungan antara antropologis dengan pendekatan sastra. Yang C adalah pendekatan historis. Itu adalah pendekatan ini dalam memperhatikan atau memusatkan pada masalah bagaimana hubungan terhadap karya yang lain, sehingga dapat diketahui kualitas unsur-unsur kesejarahannya. Pendekatan historis dengan mempertimbangkan relevansi karya sastra sebagai dokumen sosial. Pendekatan historis secara umum relevan dengan sejarah sastra tradisional. Dan yang K adalah pendekatan mitopoik. Dasar pendekatan mitopoik adalah seorang seniman memanfaatkan ketidaksadaran masa lampau dalam mencipta karya sastranya. Ketidaksadaran pada masa lampau ada dua, yakni ketidaksadaran personal dan ketidaksadaran impersonal. Demikian presentasi dari kami. Beberapa daftar pustaka telah kami cantumkan dengan sumber yang kami ambil. Sebelumnya mohon maaf
Ilahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.